Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an yang ada bersama kita mendapat kita petunjuk di dunia dan terselamatkan di akhirat nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, di dalam Surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dan sebaik-baik perkataan adalah orang yang da'a ilallah, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendakwahkan untuk bisa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan melakukan amal-amal saleh dan berkata sesungguhnya aku dari golongan kaum muslimin. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, ayat ini menurut beberapa tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, ini keutamaan bagi orang yang mendakwahkan tentang apa yang Allah perintahkan, menyampaikan hal-hal yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang. Artinya da'a di sini bagi kita setiap kaum muslimin diminta untuk menyampaikan. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik. Jadi Allah juga meminta, ini kalimat amar, ud'u, kata perintah bagi setiap pribadi muslim. Semua imam mazhab secara fikih sepakat hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk menyampaikan apa? Apa yang menjadi perintah yang Allah perintahkan, dan menyampaikan apa hal-hal yang Allah larang, baik kepada kaum muslimin, artinya ini saling menasihati, ataupun kepada non muslim, artinya ini mendakwahkan setiap pribadi. Jadi semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kapasitasnya. Seorang orang tua, kita misalnya seorang suami, orang tua bagi anak-anak kita, maka menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan perintah Allah kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Atau seorang guru, maka ia berkewajiban terhadap muridnya. Seorang muslim, maka ia juga punya kewajiban terhadap saudara muslimnya. Apalagi kalau kita seorang pemimpin, maka kita wajib menyampaikan, mendakwahkan tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang ia mampu menyampaikan dakwah, lalu dakwahnya ini diterima oleh seseorang, rajulan wahidan, kalau kita sampaikan kebaikan, lalu kebaikan yang kita sampaikan ini dikerjakan,
dilakukan, diamalkan oleh satu orang, maka kata Rasulullah, khairun laka, itu jauh lebih baik sisi nilainya dibandingkan apa? Humurun ni'am. Humurun ni'am ini unta merah. Jadi dibandingkan harta duniawi, maka ketika orang mau menjalankan kebaikan yang kita sampaikan, itu jauh lebih baik di hadapan Allah adalah menyampaikan kebaikan. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini mari kita saling mengingatkan, bagi seorang dai yang memang profesinya adalah mubaligh, maka ini sudah menjadi kewajibannya di samping kewajibannya sebagai seorang muslim. Tapi bagi kita yang bukan dai dan mubaligh di atas mimbar misalnya, maka taklifat, pembebanan dakwah ini tidak hilang dari kita. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, tidak semerta-merta lepas dari tanggung jawab dakwah ini. Minimal keluarga, minimal tanggungan, ataupun saudara yang ada di sekitar kita. Sehingga Rasulullah juga menyampaikan, dan ini dimaktubkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawinya, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kita yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka Rasulullah memerintahkan, maka robahlah. Dan ini tentu sesuai dengan kapasitas kita. Ada yang mampu biyadih, dengan tangan atau kekuasaannya, yang tidak mampu bilisanih, minimal dengan ucapannya, kalaupun juga tidak mampu, minimal di dalam hatinya meronta, karena itu ad'aful iman. Ini adalah selemah-lemah iman atau selemah-lemah perjuangan kita. Kita doakan, tetapi tetap taklifat, pembebanan terhadap dakwah bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi umat yang individualis, umat yang hanya memikirkan dirinya saja. Yang pantiang ambo masuk sarugo, inyo padia selah. Ini tidak boleh, di dalam Islam ini tidak boleh. Setiap kita harus punya strategi, takhtit, langkah-langkah. Tak bisa dengan cara yang satu, maka kita pikirkan cara yang lain. Harus ada humum, ihtimamat. Harus ada di situ kita luangkan pikiran kita. Kita luangkan tenaga kita untuk merubah keburukan kalau itu keburukan, atau menunjukkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, karena bagi orang yang berdakwah tentu saja di sana akan banyak halang dan rintangnya. Jangankan bagi dakwah yang di mimbar, bagi kita orang tua saja menunjuki anak kita, luar biasa tantangannya, luar biasa yang akan kita hadapi. Syaitan dan tentaranya juga tidak akan pernah diam, karena dia juga punya misi, dia juga punya target. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita di hadapan musuh-musuh Allah. Allah berikan kita keluangan, kemampuan, baik secara lisan, baik secara perasaan, ataupun mungkin Allah titipkan kekuasaan kepada kita, sehingga kita bisa lebih banyak melakukan, menyebarkan dakwah ini dengan kekuasaan kita. Mudah-mudahan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.